Salah satu cara untuk memangkas ribetnya birokrasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat adalah dengan menerapkan e-government atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini seperti ada e-katalog, e-budgeting, e-controlling, e-procurement, dan juga yang lain. Nah, tujuannya adalah selain efektivitas dan juga transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk mempercepat atau mengakselerasi proses-proses perizinan pada investor di suatu daerah begitu. Nah, Kementerian PAN dan RB kemarin memberikan penghargaan kepada daerah-daerah dan juga instansi pemerintahan yang menerapkan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik. Kita lihat ini ada beberapa kategori untuk daerah, ada provinsi, kabupaten, dan kota. Yang menarik adalah provinsi penerapannya yang paling baik adalah Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Barat. Sementara kabupaten adalah Banyuwangi, kemudian Batang, dan Pandeglang. Nah, kota Surabaya masih menjadi yang terbaik untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, disusul Semarang dan juga Tangerang Selatan. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Bupati Banyuwangi, apa yang menjadi rahasia Banyuwangi mampu menyabet sebagai kabupaten terbaik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di saat dulunya sekitar 10-20 tahun yang lalu Banyuwangi identik dengan santet, identik dengan kemiskinan begitu. Bahkan sebelum di tahun 2010, data dari Bupati Banyuwangi menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai 20%. Sekarang tingkat kemiskinan hanya 7%. Kunjungan wisatawan Nusantara sebelum tahun 2010, wisatawan lokal hanya 45.000. Anda bayangkan, hanya 45.000 per tahun. Nah, saat ini kunjungannya mencapai 5 juta wisatawan Nusantara per tahun. Apa yang terjadi di dalam Banyuwangi sehingga bisa semaju ini? Kita nanti akan berbincang dengan bupatinya. Namun yang jelas Anda bisa bergabung bersama kami melalui 3 platform sosial media kami di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Jangan lupa #PrimeTalk untuk menyampaikan aspirasi Anda. Nah, kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber, Pak Abdullah Aswar Anas, Bupati Banyuwangi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ada juga, Waalaikumsalam, Mas Arman Suparman, peneliti KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mas Arman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya akan ke Mas Arman terlebih dahulu mungkin. Kita akan berbicara secara makro terlebih dahulu soal e-government. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kenapa itu diperlukan? Dan kenapa daerah-daerah, khususnya kabupaten kota yang menjadi ujung tombak dari investasi dan pembangunan ini harus menerapkannya, Mas? Oke, terima kasih, Mas. Pertama-tama kita harus mengapresiasi dulu pemerintahan sekarang yang begitu getolnya mempromosikan atau ingin mengaplikasikan e-government ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara e-government, itu kita bicara tentang kebutuhan publik, gitu ya. Karena kalau kita bicara pelayanan publik, pelayanan birokrasi, yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu apa? Pertama, prosedur yang cepat, waktu yang singkat, dan biaya yang murah. Nah, prosedur yang cepat, waktu yang singkat. Ini sambil boleh silakan minumnya. Oke, terima kasih, Mas. Daripada seret nanti. Ya, Artinya proses yang cepat, kemudian birokrasi yang tidak berbelit-belit, dan juga transparan begitu. Iya. Artinya dengan e-government ini menjadi sebuah platform pelayanan publik kepada masyarakat, karena dengan platform e-government ini, dengan yang ini, apa yang kita idealkan, prosedur yang singkat, waktu yang singkat, biaya yang murah itu bisa tercapai. Itulah yang menurut saya dengan e-government ini kita menjawab kebutuhan masyarakat kita saat sudah ini. Sejauh apa? Daerah-daerah kita ada ratusan kabupaten kota, 34 provinsi. Kita sudah sejauh apa dalam menerapkan itu, Mas Arman? Oke, seperti yang dikeluhkan oleh Presiden kemarin dalam musrembang Nas kemarin, ini saya boleh katakan kita masih menempuh jalan yang terjalan panjang itu. Karena kalau kita lihat dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, masih kita boleh katakan belum lebih 10% yang menerapkan seperti belum ini. Lebih gitu. dari 10%. Nah, kenapa seperti itu? Banyak faktor. Saya bisa katakan mungkin pertama soal komitmen politik kepala daerah. Di sini ada Pak Anas yang adalah menjadi salah satu contoh menurut kita sebagai sebuah realisasi dari komitmen politik yang konkret gitu. Padahal e-government sebenarnya sudah dicanangkan atau sudah diharapkan untuk diimplementasikan sejak kapan, Mas Arman? Kalau kita bicara reformasi perizinan, birokrasi perizinan, sebenarnya dari catatan kita sudah mulai dari tahun 2006 gitu ya. Ada banyak perubahan yang tercapai, mulai dari dulu ada istilah OSS ya, One Stop Service. Sekarang ada OSS juga, tapi Online Single Submission. Saya kira dari sisi perjuangan pemerintah sendiri sudah ada arahnya. Tapi ada beberapa batu-batu sandungan yang menurut saya perlu dibereskan segera, baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah. Gitu. Baik, Mas Anas, saya ingin sekarang beralih ke Anda. Apa sebenarnya rahasia dari penerapan e-government
standar sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga bisa sukses yang dilakukan oleh Banyuwangi? Saya kira yang pertama memang betul kata beliau, komitmen dari daerah dan juga seluruh perangkat daerah. Sebenarnya penyampaian Bapak Presiden Pak Jokowi bukan hanya kali ini saja kemarin di Musrenbang, tapi sudah sering di Musrenbang itu tekanannya beliau begitu luar biasa. 2017 seingat kami 2 kali, pertama ketika di Istana Bogor, kedua ketika bertemu dengan para bupati di Istana Merdeka. Beliau ingatkan betul bahwa supaya bupati tidak mempersulit izin-izin investasi terutama yang untuk ekspor. Kemudian yang kedua meminta kepala daerah untuk melakukan terobosan-terobosan. Karena kalau daerah ini gagal memberikan pelayanan, ini larinya juga ke presiden. Anda melihat memangnya ada beberapa daerah-daerah atau kepala daerah yang sengaja menghambat? Saya tidak tahu, tetapi arahan presiden ini saya kira jelas karena banyak keluhan dari investor. Nah, oleh karena itu maka merespon di samping ini menjadi kebutuhan. Ketika itu kami mendapatkan kesempatan ke Azerbaijan. Azerbaijan oleh PBB ditetapkan sebagai negara nomor 1 pelayanan terbaik di dunia versi PBB. Kami diajak Menpan RB, kebetulan sakit kami dapat A waktu itu sehingga kami dapat bonus ke luar negeri. Pulang dari sana kami 1 minggu langsung kami buat namanya Mall Pelayanan Publik. Jadi kami menurut Menpan RB adalah mall pelayanan publik pertama untuk tingkat kabupaten di Indonesia. Di situ ada 199 izin di satu tempat. 199 izin di satu tempat. Mulai ngurus KK, KTP, sampai untuk investor mau investment di situ bahkan semua. Mengurus paspor cukup di tempat itu. Bahkan ada bilik nikah di tempat itu. Baik, ini artinya mall untuk pelayanan publik. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi yang bisa saja diterapkan oleh daerah-daerah lain yang belum menerapkan e-government ini. Kami akan membahasnya lebih dalam sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Anas, tadi Anda mengatakan bahwa ada mall layanan publik, mulai dari layanan pernikahan, layanan bayar pajak, layanan investasi, dan lain sebagainya, semua ada di situ. Sampai paspor. Sampai paspor. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya layanan dalam satu mall itu apa? Ya, tentu ini mempermudah rakyat. Jangan sampai orang mengurus KTP susah, pindahan rumah susah, yang salah presiden. Padahal ini tugasnya daerah. Dan sekarang tahun kemarin kami sudah memberikan 85.000 layanan. Mulai Oktober 2017 sampai sekarang. Dan bahkan sekarang bukan hanya mall pelayanan publik, beberapa waktu yang lalu kami launching pasar pelayanan publik. Seperti mall yang sama tapi di tingkat kecamatan yang dilaunching oleh Pak Mendagri sebagai bentuk penjabaran dari arahan Bapak Presiden di Istana Bogor kemarin. Supaya akses rakyat untuk mengurus berbagai keperluan menjadi lebih mudah. Tentu memang ada beberapa hal yang kadang masih harus dipenuhi oleh masyarakat ya. Presiden kemarin juga minta kalau perlu untuk investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, kasih dulu aja izinnya, kasih dulu aja jalan, izinnya nanti belakangan. Apakah ini sudah diterapkan di Banyuwangi? Saya kira arahan beliau ini sudah sejak 2017 ya ke kami, dan oleh karena itu kami menerapkan ini. Misalnya ke investor, ada namanya Pak Sigit, investasi di Banyuwangi. Karena beliau ini saya lihat track recordnya baik, mantan Dirut BNI, izin enggak kami tanyakan. Ini bangun apa? Waktu itu resort dan beberapa destinasi termasuk museum, semacam museum kira-kira begitu. Beliau kami minta bangun izin sambil jalan. Karena kalau kami harus menunggu izin, HGU ke HGB ini prosesnya bisa 8 bulan. Nah begitu peresmian, IMB-nya kami serahkan. Yang terbaru adalah investasi PT Kereta Api antara Jerman dan Swiss. Nah itu hanya setengah bulan. Dan pagi proses perizinan itu di luar AMDAL yang dari provinsi. Nah tadi saya telepon kepada dirut operasionalnya, saya tanya setengah bulan dan beliau pagi bayar retribusi, siang izin langsung kami keluarkan. Mas Arman, ini beberapa inovasi yang tidak kita temukan nampaknya di daerah lain begitu. Apa yang daerah lain harus pelajari dari apa yang dilakukan Banyuwangi, Mas? Saya kira pertama soal komitmen, kembali ke komitmen politik kepala daerah gitu Mas. Saya kira itu yang menjadi rapor merah untuk daerah-daerah lain. Karena kebetulan tadi siang kita bicara dengan teman-teman Selandia Baru yang kalau kita tahu kita bicara ease of doing business saat ini 2019, Selandia Baru itu sudah mengungguli Singapura. Nah, kalau lihat dari proses dari mereka, yang mereka benahi pertama soal mindset SDM. Mulai dari kepala daerahnya, mulai dari pimpinannya, kemudian baru elemen-elemen birokrasi di bawahnya. Menurut Anda apakah ini ketidakmampuan pemimpin daerahnya, ketidakinginan dalam hal political will, atau memang budaya-budaya ASN yang kemarin Presiden juga sebutkan masih menggunakan cara-cara lama dan itu mengakar kuat sehingga sangat sulit untuk diubah? Saya kira banyak faktor. Pertama mulai dari kalau kita bicara konteks otonomi sekarang, yang menjadi faktor utamanya itu komitmen si kepala daerahnya. Baru bicara tentang budaya birokrasi yang saat ini masih memakai baju lama gitu Mas dalam pelayanan gitu ya. Padahal kebutuhan masyarakat sekarang mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, biaya yang murah. Tetapi baju lama itu apa? Misalnya kalau tidak ada fee tidak jalan. Bisa dibilang seperti itu Mas. Tapi
Kalau kita lihat sebenarnya itu bisa diselesaikan kalau misalnya pertama mulai dari komitmen pemimpinnya sendiri tadi, kemudian platform-platform yang dikembangkan kiranya bisa mendukung komitmen itu, Mas. Kemudian kalau misalnya kemarin dikatakan bahwa pelayanan publik harus dipercepat begitu, terkait pelayanan investasi dari 200 lebih, Presiden kemarin mengatakan ada sekarang 58 dan tapi itu tetap harus dipotong lagi sehingga nanti hanya ada mungkin 5 aturan, Mas. Kalau misalnya di Banyuwangi selain yang Anda sebutkan tadi, bisa beri gambaran tidak untuk pemirsa, untuk publik, seberapa cepat sebenarnya pelayanan publik di sana? Paspor, KTP, KK, dan lain sebagainya. Jadi semua ini di satu tempat. Dan backup office-nya juga terbuka di tempat itu. Dan kami beri insentif bagi para teman-teman yang bekerja di mall pelayanan publik itu, kami beri insentif khusus. Dan kami telah berlakukan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja untuk ASN ini juga menjadi penting. Bahkan sejak rekrutmen SDM bagi kami sangat penting. Apa syaratnya, Mas? Misalnya Banyuwangi menetapkan kriteria khusus untuk akuntansi, keuangan, hukum, dan beberapa jurusan yang lain, IP harus 3,5. IP minimal ASN 3,5. Ya, kami tidak pernah main-main di soal penerimaan PNS. Karena sekali kita main-main di penerimaan PNS, negara akan rugi 40 tahun. Dan kami mendapatkan PNS yang luar biasa. Tentu komitmen SDM di PNS para ASN ini menjadi penting. Nah, hasilnya sekarang adalah bagaimana hotel-hotel mulai tumbuh, tempat-tempat wisata mulai tumbuh, dan itu bisa dilihat bagaimana traffic penerbangan orang ke Banyuwangi. Oke. Nanti kita akan tanyakan sambil kita sampaikan datanya terkait dengan pertumbuhan Banyuwangi saat ini dan juga tips saran Anda untuk pemerintah daerah yang lain. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Di saat kita memerlukan pertumbuhan dan juga pembangunan yang serba cepat, pemerintah daerah tidak boleh berleha-leha lagi. Kita lihat pertumbuhan dan juga perkembangan Banyuwangi dari tahun ke tahun. Anda lihat ini adalah di tahun perbandingan dulu, sebelum tahun 2010, sekarang aksesibilitas Jakarta Banyuwangi 21 jam, sekarang hanya 90 menit. Maskapai-maskapai pesawat sudah mulai masuk ke Banyuwangi, kemudian image sebagai kota santet, sekarang image-nya sebagai kota wisata. UNWTO bahkan menobatkan sebagai kota wisata, salah satu kota wisata terbaik di ASEAN begitu. Kemudian kota bersih, dan Anda pun juga bisa melihat pengangguran terbuka turun dari 6% menjadi 3,67, kemiskinan 20% sebelum tahun 2010 menjadi 7,8, PDRB 32 naik menjadi 72 triliun, dan Anda bisa lihat grafiknya sendiri. Poin yang paling bawah adalah kunjungan wisatawan Nusantara dari 45.000, sekarang anak muda siapa sih yang nggak kenal Banyuwangi, kunjungannya per tahun menjadi 5 juta orang lebih. Saya mungkin akan ke Mas Arman terlebih dahulu. Apa saran Anda untuk pemerintah daerah agar tidak kalah dengan Banyuwangi? Oke, saya kira Banyuwangi menjadi best practice yang harus dicontohi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, 512 kabupaten atau 34 provinsi. Yang mau ditunjukkan oleh Banyuwangi adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah saat ini adalah tata kelola. Dan tata kelola di sini kita bicara mulai pertama soal regulasi. Di KPPD kita sebut sebagai deregulasi. Regulasi-regulasi yang menghambat harusnya dihapus atau digabungkan kalau memang itu dimungkinkan. Kemudian secara kelembagaan, birokrasi, lembaga benar yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin, lembaga-lembaga yang memperlambat gerak pembangunan itu harus dihapus gitu. Atau dalam konteks daerah, perizinan misalnya, hilangkan ego sektoral di setiap dinas. Izin-izin hendaknya dikasih ke PTSP. Kemudian terakhir soal, saya kira penting yang disampaikan oleh Pak Anas tadi bahwa rekrutmen PNS itu menjadi kunci pembangunan daerah. Ketika misalnya rekrutmennya sudah salah, baik itu PNS atau PPK, atau mungkin tenaga-tenaga harian lepas yang ada di daerah sudah salah, pembangunan akan menjadi lambat. Saran untuk daerah lain, Mas Anas? Wah, saya tidak berani saya. Tapi kira-kira mungkin terkait dengan rekrutmen terlebih dahulu, karena mereka ujung tombak pelayanan. Tapi kira-kira begini, memang ini tantangan daerah ini sekarang besar sekali. Daerah ini berlomba. Dan rugi sekali kalau waktu ini tidak kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang bagus. Tentu kami belum sempurna, masih banyak orang yang belum puas dengan pelayanan kami. Tapi kesungguhan dan keinginan kami untuk berbenah ini terus kami kerjakan. Karena investor ini sekali satu terluka, dia akan menyampaikan ke teman-teman yang lain. Sekali satu mereka senang, dia juga akan bercerita ke tempat yang lain. Dan itulah ketika mereka bercerita, memberikan testimoni, termasuk ROI berapa persen yang sedang mereka dapat di Banyu. Dan kami untuk kepada investor, kami tidak gerusa-gerusu. Misalnya hotel. Kami tidak momentum aji mumpung semua hotel kami izinkan. Izin
izin tertentu kami batasi. Hotel Melati kabarnya nggak boleh? Iya, supaya homestay-nya tumbuh. Karena kalau Hotel Melati ini kita izinkan, rakyat homestay-nya mati, kasihan mereka. Sehingga dengan demikian, investasi ini juga harus kita dorong terhadap kebutuhan yang ada di lapangan sehingga mereka tidak bersaing secara Seleksi ASN pun juga sangat transparan. Terima kasih teman-teman atas waktunya pada Prime Talk kali ini. Sayang sekali waktu kita hanya setengah jam, ini harusnya 2 jam saja kita bisa kita bahas lebih jauh. Demikianlah Prime Talk untuk kali ini, pemirsa. Saya Rory Asyari undur diri.